Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTTV, channel yang sepi tapi pemirsanya orang-orang yang luar biasa. Saya sebetulnya tidak tertarik untuk mengomentari itu, tapi karena itu dulu pernah saya alami tentang Mas Marcel dan Gus Samsudin itu, sehingga saya tergerak hati untuk ikut komen masalah ini. Mohon maaf, saya sejak tahun 1995 pernah ikut di dalam kegiatan semacam itu yang dilaksanakan oleh guru atau sahabat saya yang dah almarhum ini. Jadi pengobatan ala dawa atau tabib jalanan yang dilakukan seperti Gus Samsudin itu sejak dulu sudah terkenal. Jadi itu pakai trik, memang bener Bung Marcel, itu trik. Itu benar-benar trik, bukan kesaktian. Karena apa? Saya ikut selama 3 tahun, kemudian saya praktek lagi 2 tahun itu saya praktek. 2 tahun saya praktek sendiri. Ya dengan alat-alat seperti itu, ada zat kimia juga, ada PK, kemudian lain-lain ya yang bisa menimbulkan api, kemudian bisa dipakai untuk mewarnai air, kemudian dimasuki ake atau benda apa, kemudian bisa menjadi bening kembali. Terus kemudian bagaimana cara membuat memasukkan paku ke dalam telur, kemudian ke dalam kelapa. Bahkan waktu itu guru saya itu bisa mengeluarkan puluhan jarum, itu disedot di puluhan jarum. Tapi Harapan saya untuk seluruh pemirsa NTTV, semoga selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, dimurahkan rezeki. Baik pemirsa dimanapun berada, sudah lama saya tidak membuat sebuah video yang menampilkan wajah saya dan membahas sesuatu hal yang sedang viral di media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pandangan atau pendapat saya terhadap beberapa hal yang sedang viral. Ya, ini saya selaku pelatih bela diri pencak silat yang memiliki beberapa siswa. Tentunya harapan saya nanti siswa-siswa saya bisa menonton dan bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Ini yang terpenting untuk murid-murid saya sendiri. Kalau ada manfaatnya untuk para pemirsa di manapun berada, silahkan diambil. Tapi jika banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan, mohon diabaikan saja. Baik, yang akan saya bahas tentunya adalah yang berkaitan dengan dunia mistis ini ya. Ada yang sedang viral, yakni kejadian antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Ya, ini sedang sangat viral sekali. Ini saya harapkan bisa membuka wawasan kita semua, atau bisa mencermati suatu masalah dan tidak terlibat lebih jauh dengan pendapat yang salah gitu. Ini sih baru dari saya pribadi, cuman ya saya kira hampir sama semua orang menanggapi hal-hal seperti ini. Yang terkhusus lagi, semoga ini ada manfaatnya untuk adik-adik pecinta olahraga bela diri pencak silat. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ini ada 2, pesulap merah dan Gus Samsudin. Siapa sih mereka itu gitu ya? Pesulap merah itu kalau kita lihat dari channel YouTube-nya adalah seorang konten kreator yang biasa membongkar trik-trik sulap yang disalahgunakan oleh oknum-oknum paranormal, atau lebih tepatnya para dukun gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang terlihat gaib padahal bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Hal itu dia maksudkan untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat melalui channelnya tadi agar tidak mudah tertipu oleh para dukun yang memanfaatkan keawaman kita selaku penonton atau pemirsa YouTube, sehingga ketika nanti oknum dukun tadi berlanjut ke arah penipuan, maka masyarakat yang sudah teredukasi tadi harapannya bisa terhindar dari upaya-upaya penipuan tadi. Kalau saya lihat sampai di sini sangat bagus sekali tujuan dari si pesulap merah, memberikan edukasi ya, dengan tidak menjatuhkan orang lain tentunya, karena yang dia bongkar adalah fakta. Ada sebuah trik dengan alat-alat yang memang dijual dengan bebas, dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Baik, kita tutup untuk pesulap merah. Selanjutnya kita lihat siapa sih Gus Samsudin tadi. Kembali lagi, karena keduanya adalah seorang konten kreator. Kalau kita lihat dari channel YouTube-nya Gus Samsudin, ada channel YouTube dengan nama Nurjat Sejati ya. Di channelnya Gus Samsudin ini banyak sekali menampilkan aktivitas spiritual atau goib gitu ya, tapi diliput dengan kamera, disiarkan melalui YouTube secara vulgar gitu, orang bisa melihat langsung, sehingga penonton itu dengan jelas bisa menyaksikan ritual pengobatan yang biasanya jarang dipublikasikan, tapi di sini kita bisa sama-sama lihat efeknya seperti apa. Misal orang kena santet, diobati oleh beliau, sembuh gitu ya, sembuh gara-gara ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh Gus Samsudin. Salah satunya seperti itu. Apakah hal tersebut bertujuan untuk hiburan gitu, untuk konten aja semata, konten semata atau hiburan, atau hal tersebut memang merupakan publikasi pertunjukan yang nyata dari kemampuan dari Gus Samsudin tadi ya, kemampuan spiritual yang mistis tadi, itu sengaja ditunjukkan atau hanya sekedar membuat konten untuk AdSense gitu ya. Saya kurang yakin ini tujuannya yang mana, tapi ya kalau kita lihat memang sepertinya memamerkan kemampuan sang Gus Samsudin tadi. Kalau sebagai penonton awam, ini akan menjadi hiburan sekaligus informasi yang baru bagi kita, bahwa ada seseorang yang sakti mandraguna, bisa mengobati, punya kemampuan yang jarang bisa dilihat, tapi disiarkan atau disaksikan dengan jelas melalui konten YouTube. Permasalahannya adalah ada beberapa adegan yang diklaim atau dilihat oleh si pesulap merah tadi merupakan bagian dari trik sulap. Jadi ada beberapa konten yang dilihat oleh pesulap merah merupakan sebuah trik sulap. Tentunya hal ini membuat si pesulap merah tadi tertarik karena cocok dengan konten-kontennya ya, untuk melihat langsung dan membuktikan kebenaran dari tayangan-tayangan aktivitas spiritual di channelnya Gus Samsudin, yang membuat akhirnya pesulap merah atau Marcel Radival tadi berusaha mendatangi tempat Gus Samsudin. Jauh padahal jaraknya, kalau nggak salah 14 jam dari Jakarta gitu ya, di Blitar nggak salah. Sebenarnya sebelum ke sana ada komunikasi seperti yang disampaikan di channelnya Marcel Radival yang diterima oleh admin dari channelnya Gus Samsudin di Nurjat Sejati tadi ya, sehingga akhirnya sampailah pesulap merah di Blitar, di tempatnya Gus Samsudin, yang sama-sama kita lihat tayangan live-nya di IG ada, kemudian di channel YouTube juga sudah ada. Tapi sayang sekali ketika sampai di lokasi itu
ya apa yang diinginkan oleh pesulap merah tadi ternyata tidak bisa terlaksana. Alasannya sih banyak kenapa tidak sampai terjadi pembuktian. Yang pertama, ketika sampai di sana pesulap merah disuruh menunggu, kemudian setelah disuruh menunggu didatangi oleh pengacara, kemudian kepala desa, dan bahkan ada masyarakat entah yang dari situ atau bukan, yang jelas sempat emosi dan mukul Marcel Radival, sehingga Marcel Radival ketika Gus Samsudin mengajak masuk sudah tidak mau katanya. Nah, asumsi saya alasan Marcel Radival itu ya jelas menjaga krunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di sini akhirnya apa yang diinginkan pesulap merah kandas, tidak bisa terlaksana ya. Kalau memang sebenarnya sudah ada pembicaraan antara pihak pesulap merah dengan admin Nurjat Sejati tadi, apa salahnya kalau pembuktian itu dilaksanakan di tempat yang videonya beredar luas itu, dilaksanakan di situ gitu loh, dimana Marcel Radival sudah ada di situ, Gus Samsudin juga sudah di situ. Kenapa harus masuk gitu? Atau kenapa harus nunggu ada korban yang kena santet? Itu pertanyaan sebenarnya. Kalau memang bisa, seharusnya ya di situ pun bisa dilakukan. Tidak perlu menunggu pasien yang harus diobati dulu. Kalau memang itu bisa ya. Tapi ya saya kurang tahu entah kenapa harus seperti itu Gus Samsudin. Di pencak silat itu kan ada ya, ada belajar ilmu-ilmu kerohanian ya, kerohanian itu. Tapi ya di channel saya juga tidak pernah saya tampilkan. Kalaupun ada itu hanya joke guyonan. Sudah menjadi rahasia umum kalau di pencak silat itu hampir di semua perguruan ada hal itu. Jadi kalau memang bisa ya dimanapun tempatnya nggak ada masalah sih sebenarnya untuk kita tunjukkan kalau memang bisa gitu ya. Ilmu gaib itu tidak memilih tempat gitu, tidak memilih tempat, kapan dibutuhkan ya bisa gitu. Misalkan ilmu kebal ya nggak harus nunggu perang dulu, dibuktikan juga bisa. Itu kalau menurut saya sih. Cuman kalau ada yang berpendapat lain silahkan ditulis di kolom komentar. Selanjutnya ya wajar kalau pesulap merah itu mewaspadai dengan keadaan yang terjadi di situ ketika dia sempat dipukul juga kan. Ketika diajak masuk ke dalam komplek padepokannya itu dia menolak. Itu wajar sebenarnya. Takut terjadi sesuatu hal tadi. Terkecuali ya begitu datang disambut, monggo mas, masuk, ini kediaman kita, Gus Samsudinnya sedang ada kegiatan, mohon ditunggu, kita ngopi. Nah ini enak kalau kayak gini ya, ini dimintain KTP segala macam, ya ribet jadinya. Orang udah berpikir duluan ada apa ini, kok tiba-tiba seperti ini gitu ketika sampai di situ. Ya selagi-lagi ini pendapat saya, asumsi saya seperti itu. Marcel Radival pasti ya berpikir orangnya nggak ramah, ngapain saya masuk gitu loh kan. Kalau saya melihat sosoknya Marcel Radival atau pesulap merah itu selama di situ itu kalem, cool gitu ya, tidak emosi, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan nada tinggi dari orang-orang yang mendatanginya di situ. Sampai ada Pak Kades Pak Kadesnya sampai ikut datang itu loh, ngapain gitu Pak? Kalau Pak Kades datang nanya KTP itu lucu ya, ya hansipnya dulu hansipnya dulu yang datang atau gimana. Ini Pak Kades yang datang ke situ nanya KTP lagi kan. Ya, ngapain nanya KTP? Yo, peraturan di desa. Oh ya, oke, peraturan di desa. Kalau memang seperti itu aturannya, ya tuan rumah itu lapor ke kepala desa atau Pak RT, ada tamu di rumah saya Pak gitu. Mohon maaf, ada tamu dari jauh mau datang ke tempat saya. Loh, itu tuan rumah harus kayak gitu. Ya kan udah tahu kan, sebelumnya ada pembicaraan. Setelah hal itu
kejadian jadi viral, mereka saling serang dari channel masing-masing, tapi ya sempat dibawa ke Polres ya. Ada Pak polisi sedang cerita juga, saya pernah belajar pencaksilat. Memang biasa di pencaksilat pun ada belajar kayak gitu. Iya Pak, betul. Ini yang saya sampaikan tadi. Cuman kan tidak kita tampilkan. Oh, ini saya bisa melet. Ini saya bisa narik hantu gitu. Ini saya bisa kebal. Nah, itu jarang. Paling kalau pencaksilat ya matahkan benda keras, itu kan latihan. Kalau tangannya lembek juga nggak kuat gitu. Nah, Pak polisi menyampaikan seperti nggak ngerti kenapa sampai di kantor polisi, entah Marcel Radival ini minta bantuan ke sana atau memang ada yang melaporkan sehingga harus dibawa ke kantor polisi. Nah, nggak ngerti, tapi kita ambil dari ilmu dari kejadian ini. Di dalam perguruan pencaksilat, ilmu-ilmu kebatinan itu ada. Akan tetapi ya pelatih bijak gitu, bijak dalam menyampaikan, memberikan kepada siswa-siswanya di tempat yang tepat, di saat yang tepat, jangan di depan umum diperlihatkan. Ya besok ada orang tua yang melihat gitu kan, anaknya ngapain itu gitu kan. Jangan-jangan diajarin yang enggak ini. Jangan-jangan besok anakku kesurupan. Jangan-jangan besok ada yang ngikutin dia ke rumah. Nah, ya, melatih ilmu kebatinan tadi jangan sampai jadi polemik atau menimbulkan persepsi negatif. Nah, ini di share secara vulgar, ya imbasnya ke kita lagi. Kalau di pencaksilat tadi bisa saja orang tuanya besok anaknya nggak usah latihan gitu kan, nggak usah latihan, ngapain itu kayak gitu. Siang-siang bolong anaknya disuruh kesurupan, makan beling, makan ayam mentah, aduh kacau ini. Besok-besok nggak ada lagi yang latihan gitu. Terus makanya kalau sampai dipublikasikan ya pelatihnya tadi kena imbasnya sendiri. Ini juga sama. Kalau di Gus Samsudin tadi menunjukkan secara vulgar di kamera, orang bisa melihat semua. Ketika ada yang penasaran terus pengen tahu, ya nggak salah dia. Kalau ternyata keampuhannya tadi ada yang tahu kelemahannya atau triknya, ya siap-siap aja tidak sakti lagi gitu. Karena apa yang kita tampilkan bukan realita dari apa kemampuan kita tadi. Jadi siap-siap kalau memang ada yang membuktikan, bisa membuktikan itu hanya trik, ya siap-siap tidak sakti lagi. Nah, udah, mungkin sampai di sini aja ya. Yang perlu kita petik yang paling penting, pinter-pinterlah kita mempublikasikan sesuatu di media sosial, khususnya YouTube. Kalau hiburan, hiburan aja. Kalau fakta ya fakta, berita. Terus sesuatu yang dirahasiakan ya nggak usah dipublikasikan. Nanti ujung-ujungnya kita yang pusing sendiri, banyak yang komentar, menghujat. Nah, itu ya mungkin itu yang mau disampaikan Mas Marcel Radival ke masyarakat luas. Saya kira sangat bagus, saya mendukung seperti itu. Tapi saya juga tidak menghujat Gus Samsudin yang sudah berusaha menyehatkan masyarakat juga dengan cara dia memberikan sugesti-sugesti atau memberikan obat-obat dengan versi dia. Saya tidak menyalahkan. Yang penting jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Kalau memang bisa segera diselesaikan ya selesaikan, dibuktikan. Kalau sama-sama bersikukuh tidak mau ada pembuktian, akan jadi polemik selamanya. Bahkan di Indonesia akan tetap terjadi dua hal: pendukung cara goib, pendukung cara ilmiah. Hitam, putih, merah ini. Saya hijau. Baik, mungkin itu saja pemirsa dimanapun berada. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.